Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa kelas 9B? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi ashabi ajmain. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari yang cukup cerah ya, bahkan sangat cerah ya di pagi hari ini. Alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembahasan daring. Berdoa kepada Allah semoga pertemuan berikutnya atau pekan-pekan berikutnya kita bisa bertatap muka secara langsung ya. Karena saudara kita di SDIT hari ini sudah melaksanakan PTM, pertemuan tatap muka, sementara kita belum melaksanakan PTM karena akan melakukan persiapan terlebih dahulu ya. Terkait permintaan orang tua wali yang di SMP IT itu berbeda dengan yang di SD. Kalau yang di SMP IT diminta untuk membuat prosedur secara ketat ya, mulai dari awal sampai dengan akhir. Nanti akan kita buatkan ke dalam bentuk tayangan video dan nanti akan disaksikan oleh kalian. Saya rasa ini sebenarnya untuk kelas 8, kelas 9 nggak perlu ya. Ini bagi kelas 7 aja yang mungkin mereka terlalu khawatir ya. Karena beberapa orang tua yang merasa perlu dilakukan persiapan itu yang menyampaikan usulnya adalah dari yang kelas 7. Karena kelas 7 kan baru, sementara kelas 8 dan kelas 9 ya sudah pernah kan dulu. Jadi mohon bersabar nak, insya Allah mudah-mudahan pekan depan atau sampai dengan selesai kita melaksanakan persiapan. Kalau kelas sudah ready anak ya, guru-guru juga sudah divaksin beberapa, dan guru-guru yang tidak sehat, yang dalam kondisi kurang sehat atau demam, kita tidak diperkenankan untuk masuk ke sekolah. Mereka belajar ngajarnya dari rumah. Itu insya Allah sudah siap sih. Mungkin ya ini diperlukan bagi yang baru mengenal SMPT ya, khususnya kelas 7, sehingga mereka orang tuanya banyak yang meminta untuk melakukan persiapan terlebih dahulu ya. Jadi bersabar, kalau mungkin ada saudaranya yang di SDIT, mereka hari ini sudah full maksudnya tatap muka ya, sudah tatap muka di sekolah. Tadi pagi kalau melihat suasana di sekolah udah seperti suasana ketika bukan pandemi ya, mobilnya banyak banget yang mau masuk ke lingkungan SDIT Sarobani. Salam beri salam semua tetap terlimpah dan curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk banyak lagi yang akhir yang pantas mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, dimanapun berada yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, pribadi juga keluarga, suasana famili, dan semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi ada di antaranya kalau ada yang sedang kurang sehat, semoga Allah lekas sembuhkan. Amin. Anak-anak sekalian, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang akan kita laksanakan atau lakukan pada kesempatan hari ini, mari kita awali dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran tahsin ya. Fix ini adalah pembelajaran tahsin di kelas 9B. Gurunya Ustadz salah satunya, dan ada Ustadz Iwan juga sebagai partnernya. Dan kali ini kita gabung menjadi satu ya. Ya qadarullah ya, walaupun digabung menjadi satu, tapi siswa-siswa inilah yang istiqomah ya. Saya sebutkan ada Ananda Zaki P, Barakallahu Fikum, Dafa Anur juga, Muhammad Fadli, Ahmadi Najwan, Zaki Al-Rashid, dan ini ada Ananda Jaswar ya. Ananda Jaswar ini beliau hadir di beberapa waktu ya, mungkin nggak tahu ini alasannya kenapa, mudah-mudahan nanti bisa disampaikan alasannya dengan wali kelas ya. Tapi kalau yang saya sebutkan tadi di atas, saya menjadi saksi dan Ustadz Iwan juga menjadi saksi bahwa yang bersangkutan aktif ya, maksudnya selalu ready ketika setiap pekan dilaksanakan pembelajaran secara virtual. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini sudah Ustadz anggap selesai di bulan Agustus ya, dan kita masuk di bulan September sesuai dengan silabus yang ditetapkan oleh tim tahsin tahfiz SMP IT. Maka untuk bulan ini kita masuk ke pembelajaran yang babnya bab baru ya, yaitu bab wakaf. Nah, bagi Anda hari ini kita akan menggunakan Usmani 3, Usmani 3.
Yang sudah siap dengan hafalannya, silakan mendaftarkan diri atau bersiap-siap untuk ujian tahfiz. Nah, 1 kali duduk ya, 1 juz 1 kali duduk dipersiapkan. Bagi yang sudah siap, silakan mendaftar dan insya Allah nanti akan difasilitasi oleh sekolah. Oke, tunggu sebentar. Saya akan coba menyampaikan screen atau ya share screen-nya. Apakah share screen yang Ustaz sampaikan sudah terlihat? Lihat, Kelihatan, Pak. Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Ya, ini Ustaz ambil dari buku 3 ya, Usmani 3. Ya, wakaf. Nanti pertemuan ini akan Ustaz awali ketika nanti Ustaz Iwan masuk, mungkin Ustaz Iwan akan memberikan materi juga, tapi kalau beliau belum bisa hadir dalam majelis virtual ini atau jam ini, insya Allah nanti di lain waktu akan disampaikan oleh beliau. Baik, di sini kita akan mengenal lebih dalam tentang macam-macam wakaf. Walaupun mungkin Ananda sekalian ada yang mengulang ya, ada yang mengulang. Bagi Ananda yang sudah dikaruniakan oleh Allah SWT rizki untuk meneruskan secara langsung, dalam hal ini adalah dia dijadikan sebagai guru ngaji, itu adalah rizki kalau Ustaz bilang. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh gurunya di sekolah itu langsung dimakan dengan dia, langsung diterimanya, dan langsung diteruskan lagi. Nah, ini ilmu yang bermanfaatnya, ilmunya langsung sangat bermanfaat. Dia langsung dipraktekkan dan langsung diteruskan. Tapi bagi Ananda yang belum, ya nggak apa-apa nak. Tapi ketika nanti ada saudaranya atau ada adiknya atau mungkin bahkan orang tuanya yang bertanya, jangan pelit-pelit nak. Silakan disampaikan ilmunya kepada mereka. Gitu ya. Untuk wakaf, kita mengenal macam-macam wakaf. Ada 4 macam-macam wakaf di sini. Yang pertama yang tertera di sini adalah waqful tam. Al-waqful tam. Ini alif lamnya terbaca ya, jadi alif lam qamariyah. Yang kedua ada alif lam tapi tidak terbaca, ini alif lam samsiyah. Al-waqful tam, al-waqfut tam, al-waqfut tam. Full ya, fut. Berarti otomatis wa itu huruf qamariyah, sementara ta itu ada huruf samsiyah. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, masih. Kemudian di sini ada maknanya. Nanti di sini di bawah juga ada contoh bacaannya. Wakaf ini adalah berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya dan tidak terkait dengan ayat berikutnya baik makna maupun lafaznya. Jadi bacaannya, lafaznya itu adalah bacaannya ini ya, lafaznya antara satu dengan ini. Kemudian maknanya itu artinya, bisa jadi tafsirnya itu tidak berkaitan. Jadi sudah begitu ketemu dengan tanda wakaf, ini kan tanda wakaf biasanya ada nomor ayatnya ya. Nah ini berarti sudah sempurna dia. Wa ulaika humul muflihun. Udah, ini ayat ini sudah sempurna sampai sini. Enggak disebut dengan al-waqfut tam. Kemudian innalladzina kafaru. Ada yang bisa nerusin? Ini surat apa kira-kira? Ada nggak di antara kalian yang bisa nerusin? Ayo, ini kira-kira surat apa? Mudah banget ini, nak. Bukan mudah sih, jarang dibaca, tapi ini ada di awal-awal Al-Quran. Al-Bayyinah bukan, Pak? Bukan. Surat Al-Baqarah. Wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru. Ada yang bisa ngelanjutin? Di surat Al-Baqarah ini, di awal-awal surat Al-Baqarah. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu nak. Kalau enggak nanti silakan dicek nak. Jadi indahnya bagi orang yang punya hafalan itu nak, ketika battle atau ngobrol sama-sama penghafal itu saling nyocokin gitu. Bener nggak ya surat ini ayat ini gitu. Apalagi metode ngafalnya udah kayak metode yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tuh. Oh ini ayat nomor 2 ada di pojok kanan atas. Oh ini nomor 5 di tengah-tengah dia. Baris ke-8. Masya Allah. Udah paham maknanya, paham letaknya. Gitu. Nah, oke, nah kita lanjutkan ya. Itu tadi yang pertama adalah al-waqfut tam. Dia tidak berkaitan antara ayat yang sebelum dan setelahnya.
ketika dibatasi dengan tanda wakaf, dia sudah stop. Artinya ayatnya sudah sempurna dan maknanya juga sudah pas ya. Kita beralih ke waqful kafi. Al-waqful kafi. Ya, waqaf kafi di sini adalah berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya, namun makna ayat tersebut terkait dengan ayat berikutnya. Pada ayat yang telah sempurna maknanya, ini sempurna maknanya, tapi dia masih ada kaitannya. Jadi kalimat itu kalau udah kalimat sempurna itu kan paham ya, dia SPO, subjek, predikat, objeknya itu sudah ada. Kemudian kalimat berikutnya ini ayat berikutnya ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Nah, ini disebut dengan waqful kafi. Nah, kalau yang pertama tadi berarti nggak ada kaitan ya. Kalau paham terjemahannya dengan Ustadz Yosi, nanti bisa dibahas tuh. Ini maknanya apa, artinya apa, bisa langsung dibahas dengan guru bahasa Arab. Oke ya, kita langsung nanti kalau mau membahas maknanya boleh, kalau ada yang tahu artinya silakan. Ini sebenarnya bisa diketahui sih artinya, nak. Coba kalau ada yang buka Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, surah Al-Qur'an ini di Al-Baqarah halaman berapa ini? Halaman kedua atau ketiga kalau nggak salah. Nah, coba dicek. Ini kan setelah ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Gitu ayatnya. Innalladzi ada yang buka Al-Qur'an terjemahan, nak? Coba dicek. Ada nggak di antara kalian yang bersanding dengan Quran terjemahan? Nggak ada ya? Artinya ya Ustadz. Ya, artinya. Mereka sebelum dibacakan coba cek apa yang Ustaz bacakan tadi, benar kan? Ini surat Al-Baqarah ayat berapa, nak? Ayat 5. Benar ya, ayat 5 ya. Oke, coba. Dari ulaika nanti dibaca sampai titik, habis itu innalladzina, sesungguhnya apa ya? Orang-orang kafir. Oke, dibaca sampai waqaf, habis itu nanti berikutnya nyambung. Silakan. Baca ulaika ala, baca artinya aja. Ya, baca artinya. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, untungnya. Oke, lanjut. Innalladzina kafaru, ayatnya artinya sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad. Beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Oke, nah. Jadi yang pertama tadi maknanya tentang orang-orang yang beriman tuh, orang-orang yang beruntung. Yang ini adalah orang-orang kafir. Jadi maknanya beda ya. Gitu ya, nak ya. Jadi serunya kalau ada yang bisa mengetahui artinya, kita langsung benar tuh. Ini sudah selesai ini pembahasannya tentang muflihun tadi, orang-orang yang beruntung tuh. Wa ulaika, dan ini lazina kafaru. Bahasanya udah beda konteks. Ini adalah orang-orang kafir. Oke, itu waqfut tam. Berikutnya waqful kafi. Ini coba, ini juga surat Al-Baqarah, nah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun walazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini ayat sebelumnya nih. Kalau nggak salah ayat sebelumnya. Coba dicek lagi. Didi ya tadi ya. Halo, nak? Iya Ustadz, nomor 3. Nomor 3 ya? Ayat 3. Coba, nak, kita semua pengen tahu, dibacakan. Yang lain juga boleh siap-siap atau membaca ya, siapa tahu nanti koreksi kalau ada yang keliru. Ayat 3 dibacakan terjemahnya, habis itu stop sampai titik, kasih tahu kalau sudah waqaf. Habis itu kita langsung lanjut ke kalimat berikutnya. Ayo dibacakan terjemahannya. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, titik ya? Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Terus walazina yu'minuna, artinya? Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, serta mereka yakin akan adanya akhirat. Oke. Jadi ayat ini dan ayat ini merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya. Makanya dia maknanya sudah cukup, cuman dia masih ada kaitannya, masih ini sebagai pendukung ayat sebelumnya. Gitu ya, nak ya. Jadi di sini disebut waqful kafi. Ustadz, ini kayak mana memahaminya, Ustadz? Ya harus paham bahasa Arab memang. Oke, wallah alam. Jadi nanti kalau kalian sudah ada yang mahir bahasa Arab, apalagi ahli tafsir, baru kalian akan lebih memahami, mendalami ini. Sekarang kita hanya tahu kulitnya ya, tahu maknanya.
Oke, kita lanjut ke waqful hasan. Berhenti pada ayat yang telah sempurna makna, namun makna dan lafaz ayat tersebut berkaitan dengan ayat berikutnya. Wakafnya ini ada, kita misalnya nafasnya nggak kuat ya, kan ada ayat yang sengaja dibuat dia tidak berjumpa dengan tanda wakaf dan panjang. Boleh nggak Ustaz berhenti di tengah-tengah? Boleh. Makanya ini dikasih solusinya tuh, berhenti Alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, jadi kita dipenggal jadi dua kira-kira. Tapi menggalnya itu sesuai dengan makna. Jadi tidak Alhamdulillahi Rabbi alamin. Tidak seperti itu, tapi Alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, kalau ini nggak usah terjemahan lah. Kayaknya Anda juga pada paham ya. Alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, Rabbi itu Tuhan, al-alamin itu adalah semesta alam. Jadi segala puji bagi Allah. Di sini ada spasi, berarti kita berhenti. Rabbil alamin adalah Tuhan semesta alam. Jadi dia maknanya sudah pas. Disebut dengan waqful hasan. Berarti ayat yang telah sempurna maknanya, namun makna dan lafaz yang tersebut berkaitan dengan ayat berikutnya. Nah, ini contoh pendek. Biasanya nanti akan dijumpai di Al-Quran. Dan beruntung bagi kalian yang sudah memiliki mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani yang kalian pegang itu kan kalau Ustaz tidak salah ada tanda merah di bawahnya, itu menandakan bahwa di sana tempat berhenti, dan ada tanda hijau itu tempat untuk memulai. Nah, ikuti saja dengan instruksi itu, insya Allah kita sudah benar membacanya ya. Jadi Ustadz masih ingat dulu ketika Ustadz masuk ke dalam salah satu peserta musabaqah tilawatil Quran itu baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, itu pesertanya itu membacanya di atas mimbar satu orang dihadapkan dengan Al-Quran dan ada lampu merah, kuning, hijau. Merah hijau itu mulai, kuning siap-siap berhenti, dan merah itu berhenti. Itu kita nggak dengar suara apa-apa, nah. Cuman suara kita keluar karena pakai mic ya. Udah itu yang nilai jurinya ada berapa coba? Nah? Ada puluhan mungkin ya. Di sebelah kiri ada 10, di sebelah kanan ada 10, kira-kira seperti itu kan. Masing-masing mempunyai penilaian bidang yang berbeda-beda. Ada yang menilai tentang wakaf, ada yang menilai tentang makharijul huruf, ada yang menilai tentang bab adab. Banyak sekali, beragam ya. Jadi insya Allah hasilnya akan sangat teliti. Begitu ya kira-kira. Itu pengalaman Ustadz, karena Ustadz dulu pernah mengikuti kegiatan musabaqah tilawatil Quran. Nah, jadi memang benar nak, ketika nanti kalian baca di ayat Al-Quran yang ayatnya panjang, itu tidak boleh sembarangan berhenti. Kalau untuk sekarang bagi kalian yang sudah lancar, boleh kalian berhenti cari kalimat yang pas ya. Tapi nanti bagi orang yang paham tentang tafsir Al-Quran itu, walaupun misalnya harus berpatokan dengan wa, min, atau man, tapi nanti ketika ada orang yang ahli tafsir atau ahli bahasa Arab, mereka akan mengkritik, jangan berhenti di sini, ini maknanya nggak pas, kira-kira seperti itu. Dan itu indahnya bagi orang yang menguasai bahasa Arab ya, bahasa Arab. Makanya bukan hanya bahasa Inggris saja yang ada di setiap kurikulum pesantren, bahasa Arab juga ada. Ini juga cita-cita Ustadz ya, Ustadz bermimpi nanti di SMP itu sebenarnya. Jadi misalnya kan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu ada 6 hari ya. Jadi di hari Selasa misalnya itu komunikasinya semuanya khusus menggunakan bahasa Arab ya. Semuanya dari awal sampai dengan akhir. Ustadz kan nggak biasa, Ustadz. Ya jadi nggak biasa itu jadi dibiasakan gitu ya. Hari Rabunya itu bahasa Inggris misalnya. Kan guru bahasa Inggrisnya udah banyak tuh. Guru bahasa Arabnya juga udah banyak. Ada Ustadz Erwin, ada Ustadz Zaretno, ada Ustadz Yosi, ketambahan lagi itu kan. Banyak guru bahasa Arabnya. Jadi nanti saling mengisi satu sama lain. Pelajaran bahasa itu kalau kita belajar langsung praktek, insya Allah mudah. Nah, seperti kalian kalau mau percepatan, mau belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris, itu ada di Jawa Timur kalau nggak salah, namanya Kampung Inggris ya. Kampung Inggris itu di sana tukang sayurnya aja ngomong bahasa Inggris ya, jadi akan memudahkan untuk orang yang belum mengenal bahasa Inggris sehingga cepat bisa dia. Karena lingkungannya semuanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Awalnya dia tersiksa dan nggak bisa, bentar-bentar ngeliat kamus ya. Tapi lama-kelamaan akan menjadi biasa. Ya gitu ya Naya. Dan ini semoga saja nanti terwujud dan kalian juga nanti ketika melanjutkan ke jenjang berikutnya ada yang seperti itu ya nikmati saja nak, itu merupakan anugerah ya.
Karena bahasa yang kita akui internasional saat ini ya tetap masih bahasa Inggris ya, Nak, ya. Bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Buktinya apa? Semua device yang kalian pegang, komputer aja atau komputer ya biasanya ya, ataupun alat elektronik lain, itu minimal dia ada bahasa Inggris. Walaupun kalian belinya ekspor misalnya di Jepang atau di Hong Kong atau di mana, ada bahasa mereka resmi, tapi yang paling tidak boleh, yang tidak ketinggalan adalah bahasa Inggris. Ya, bahasa Indonesia bukan termasuk bahasa internasional. Ya. Kalau mau diusulkan, Ustaz mengusulkan nomor yang bukan bahasa Inggris saja, tapi bahasa Arab juga ya. Bahasa Arab juga adalah bahasa internasional. Tapi ya qadarullah, ya tentu saat ini belum ya. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Quran. Jadi indahnya kalau kita menyampaikan bahasa orang berbicara bahasa Arab itu tahu maknanya. Coba bayangkan kalau orang ngomong bahasa tertentu kita diam, pasti bengong gitu kan. Orang itu ngomong apa gitu kan. Tapi kalau kita tahu maknanya, oh ya, oh iya nyambung kan respon ya, walaupun dia mungkin nggak bisa bacanya gitu kan. Kalau pengalaman dulu Ustaz di Madinah sama di Mekah sih, karena Ustaz kemampuan bahasa Arabnya juga sangat minim, jadi Ustaz malah ngomongnya pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Inggris. Jadi kalau pakai bahasa Inggris kan mereka orang Arab itu kan aslinya mereka ngomong bahasa Arab ya, sementara kita orang Indonesia aslinya ngomong Indonesia. Kalau mereka ngomong bahasa Inggris, mereka ngomongnya macet-macet. Begitu juga kita dari Indonesia ngomong bahasa Inggris juga macet-macet, jadi sama-sama macet-macet gitu, sama-sama loading. Kita ngomong bahasa Inggris loading, dia juga ngomong bahasa Inggris juga loading. Kira-kira seperti itu. Masuk ke berikutnya, waqful qabih. Berhenti pada ayat yang belum sempurna maknanya. Ada kalimat maliki yaumiddin, berhenti di maliki, berhenti habis itu yaumiddin. Nah, ini yang belum sempurna maknanya. Maliki adalah orang yang yang kerajaan ya, yang merajai. Siapa yang dimaksudkan yang merajai itu apa gitu kan, nggak jelas kan? Kalau ini kan segala puji bagi Allah, berarti yang dipuji adalah Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Nah ini apa? Yang merajai. Yang merajai itu siapa? Kan nggak jelas. Maka di Syawal disebut Yaumiddin. Yaum itu ada hari, din ini adalah hari kebangkitan ya, yang menguasai hari kebangkitan. Begitu ya kira-kira. Makanya ini kerasa indah bagi orang yang memahami bahasa Arab. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tanda wakaf yang sudah biasa kalian kenal. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada tanda 7 wakaf yang nanti akan kita jumpai di Mushaf Madinah. Ya, sekali lagi kita berpatokan dengan Mushaf Madinah. Tanda seperti ini di tanda mim. Harus wakaf. Ini kalau Ustadz dulu belajar di pesantren namanya wakaf mutlak ya. Mim kecil ada di atas. Bedakan mim ini sama mim yang punya iklab ya. Mim punya iklab nggak seperti ini mimnya. Nah, yang mim seperti ini kalau ada di tengah mushaf Madinah maka kita harus wakaf. Paham makna wakaf ya? Nah, wakaf itu artinya berhenti ya. Kalau wasal itu sebaliknya. Wasal itu adalah lanjut. Wakaf berhenti, wasal terus. Lam. Nah, memaknainya kalau Ustaz ini ya, lam itu kan bahasa Arabnya apa? La. La itu kan jangan ya, tidak, kecuali, la. Artinya dilarang, wakaf. La itu terus gitu ya kalau ada tanda lam, tapi jarang di Mushaf Madinah. Tapi ada, nanti ketemu kalian jumpai huruf lam di atas tanda yang bukan harokat. Ya, lamnya kecil ya, nah ya, mim juga mimnya kecil ya, kan di atas tanda. Ya, ini kan merupakan kecilnya sama kecil harokat. Terus ada tanda sola. Ini ada singkatannya, Ustaz dulu pernah belajarnya al-waslul aula. Ya wasol lebih utama. Maka lebih utama wasol kan. Maknanya al-waslul aula itu wasol lebih utama. Dia lebih utama terus. Tapi boleh juga berhenti ya. Tapi diutamakan dia terus. Nah, kalau kita ikuti tanda seperti ini, nah, di itu biasanya di Al-Qur'an kan sudah dibuat sama yang mencetak. Oh, ini kalau berarti dia kalau seandainya dipotong, dia sebenarnya masuk ke kali ini nih. Kalau tanda shot ya, wakaf shot, shola ini, dia masuk ke sini nih. Alhamdulillah, dia dipotong. Udah bisa.
Tapi kalau diterusin itu lebih sempurna. Dia maka waqaf hasan. Sholah. Nah, sementara waqaf qabih ini masuknya di tanda lam. Misalnya di sini ada tanda lamnya ya, Maliki ada lam. Yaumiddin, berarti di sini dilarang berhenti, nak. Maliki yaumiddin gitu ya. Terus kalau qaf, lebih utama waqaf. Nah, lebih utama waqaf ini udah sempurna kalimat yang ada di sebelum tanda waqaf dan setelah tanda waqaf. Karena dia sudah berikan rambu-rambunya. Bagi orang yang belum memahami bahasa Arab, dia sudah dibantu dengan tanda-tanda waqaf ini. Nah, ini lebih dibantu lagi kan. Begitu ya. Kemudian ada to. To ini Ustaz jarang jumpai, lebih utama waqaf mutlak ya. Lebih utama waqaf. Kemudian ada titik 3 ini mu'anaqah, berhenti pada salah satu tempat. Dzalikal kitabu la raiba fih. Boleh berhenti di fih? Boleh. Dzalikal kitabu la raib. Berhenti di raibnya boleh ya. Jim. Jais. Boleh waqaf, boleh wasol. Boleh berhenti, boleh terus. Begitu nak kira-kira. Oke, kita coba cek di sini. Nah, Zakia Rashid bisa lihat screen, nak? Zakia Rashid? Halo, bisa nyalakan mic-nya? Zakia Rashid? Iya, Ustadz. Ustadz bisa minta tolong dibantu dibaca ini, nak, mengetahui waqaf sampai titik ini. Mengetahui waqaf sangat penting dalam membaca Al-Quran. Karena dengan mengetahui waqaf, kita baru bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Oke, cukup. Didi, dilanjutkan Didi. Imam Ibnu Jazari berkata, yang mana, Pak? Imam Ibnu Jazari berkata, Oh, Imam Ibnul Jazari berkata, setelah mentajwidkan huruf, Anda wajib mengetahui waqaf. Namun bagi yang belum paham makna Al-Quran, tinggal mengikuti tanda-tanda waqaf. Oke, bisa dipahami anak ya. Bagi yang belum memaknai, ini bahasa Arab ya, belum paham makna Al-Quran, maka ikuti aja rambu-rambunya. Nah, ini adalah tanda-tanda waqaf, ini rambu-rambu ya. Merah berhenti, hijau lanjut, kuning siap-siap berhenti. Kira-kira seperti itulah ya kalau rambu-rambu lalu lintas. Kemudian kita coba lihat, biasanya ada, tidak ada prakteknya ya. Baik. Nanti kita coba cari di dalam Al-Quran yang berkaitan tentang waqaf. Oke, kita coba, Ustadz akan buka Mushaf Madinah ya. Sebentar, nah, tunggu sebentar. Kita akan buka Mushaf Madinah. Sudah. Al-Baqarah. Bisa mengambil berapa ayat? 10 ayat aja. Surat Al-Baqarah 10 ayat. Baik, tunggu sebentar. Oke, apakah sudah terlihat screen Ustadz yang saya tampilkan? Udah, Pak. Oke, nah ini adalah surat Al-Baqarah yang Ustadz ambil dari Mushaf Madinah. Mudah-mudahan sama persis ya. Alif Lam Dzalikal kitabu la raib. Boleh ini. Ini ada tanda wakaf ya. Ini tanda wakafnya ada warnanya ya. Ini ada tanda wakaf 3.3 ini mu'anaqah, artinya dibaca di salah satu ya.
Boleh la raib atau la raiba fi. Boleh di antara keduanya. Berhenti di salah satu tanda ya. Di salah satu. Kalau sudah berhenti di raib berarti fihi-nya lanjut. Kalau berhenti di fihi, raiba fihi lanjut gitu ya. Ustaz suruh baca aja lah ya. Silakan dibaca. Siapa dulu? Insya Allah. Ini santri boarding juga ada ya. Ahmad Zaidan ada, alhamdulillah. Ada Suar, ada. Pada nyimak semua kan? Santri boarding ada suaranya kan, santri boarding? Coba mic-nya dihidupin bisa nggak? Halo santri boarding? Banyak juga yang ada dia. Ada Ahmad Zaidan, ada Faan Jaswar juga ada. Santri boarding? Halo santri boarding? Ada Ahmad Zaidan bisa hidupin sana. Dafanur. Iya, Ustaz. Baik, nah di sini sudah ada surah Al-Baqarah, dibaca ayat 1 sampai ayat 1 sampai ayat 2 dulu nah. Ayo dibaca dulu. Dafanur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oke, cukup. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, tadi berhenti di fihi-nya. Oke, ini sudah pas. Jadi berhenti di fihi berarti apa? Di ba-nya sini tidak berhenti ya. Ini tanda mu'anaqah. Oke, kita lanjutkan ke ayat berikutnya, tidak ada tanda wakaf. Nah, kalau tidak tanda wakaf seperti ini, berarti dia sudah sempurna berhenti ya. Nah, nanti kalau Quran yang kalian pegang kan biasanya ada tanda hijau dan tanda merah bawahnya. Itu berlaku bagi yang panjang-panjang kayak gini. Ini dari ayat 3 misalnya kan panjang tuh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke, bagi yang lancar dan bagi yang sampai napasnya. Bagi yang tidak kayak mana Ustaz? Nah, dibagi. Cara baginya kayak mana? Nah, kalau Qur'annya Madinah mungkin ada tanda di sana ya, Nak. Ada tanda waqaf ibtida. Waqafnya di mana, mulainya di mana gitu kan, tanda merah dan warna hijau. Tapi kalau belum ada, ya memang kuncinya harus lancar. Kalau dia tidak lancar, dia tidak bisa. Kalau dia nggak lancar, boleh bacanya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Begitu ya. Itu lebih baik daripada kayak gini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu udah berkali-kali napas dia. Kalau di dalam kaidah membaca Al-Qur'an yang seperti itu mengurangi nilai, mengurangi makna. Maka kalau di dalam perlombaan ada seperti itu, wah, udah keok dia, udah banyak yang dicoret-coret, itu dia adabnya ya. Di dalam Al-Quran juga ada tentang adab. Jadi bukan hanya di dalam belajar saja harus menggunakan adab, membaca Al-Quran juga harus ada adabnya. Adab dalam membaca ya. Selain kalian juga harus bersuci, harus dalam keadaan bersih, hadas kecil, hadas besar, juga dalam membaca Al-Qurannya pula. Tidak boleh semau kita. Makanya diberikan tuntutan kepada kita untuk saling belajar ya. Saling belajar, saling memahamkan satu dengan yang lain gitu.
Oke gitu ya, kita lanjut ke ayat 4 juga tidak ada tanda wakaf nih. Nah, yang panjang-panjang kayak gini bagi orang yang sudah lancar sih oke-oke aja. Tapi bagi orang yang belum lancar bacanya, udah mau berhenti 1000 kali di sini pasti. Walladzina na yu'minuna na bima gitu kan. Apalagi nanya nyeret-nyeret tuh. Bagi yang baca ketika nyeret berarti dia masih belum akrab dengan huruf yang di depannya. Dia loading dulu tuh. Walladzina yuk. Harusnya kan langsung yuk. Dia begitu membaca na bingung depannya ini iya apa ta. Kok titiknya sama-sama 2. Domah apa kasroh gitu kan. Bagi yang masih dia bingung pasti dia akan korbannya siapa yang jadi korban? Nah jadi korban. Walladzina yu'minuna bima misalnya. Nanya keseret. Nanya jadi panjang padahal di sini harusnya pendek. Walladzina yu'minuna bima unzila. Yang seperti itu sangat akan mudah dibaca oleh bagi kalian yang istiqomah, bagi kalian yang sudah rajin secara mandiri membaca Al-Qur'an. Jadi sudah Allah berikan anugerah untuk memudahkan, mengenal. Satri Boarding udah ada suaranya belum? Itu terlihat di sini pada nyimak sih. Oke ya. Biasanya ya mudah-mudahan bisa didengarkan dengan baik ya. Begitu ya. Di ayat keempat pun tidak ada tanda wakaf di sini. Tapi bagi kalian yang belum lancar, silakan carikan solusinya untuk berhenti dan kemudian mengulang lagi. Wakaf ibtida. Wakaf itu dia berhenti, ibtida itu balik lagi ya. Walladzi, kita fokus ke ayat 4 misalnya ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidak ada tanda wakaf Ustaz, kok berhenti? Iya, karena napasnya habis. Kalau mau dilanjutin kan baca Al-Qur'an itu harus 1 kali nafas sebenarnya. Nah, kalau udah berhenti di sini maka dia ulangi lagi. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Begitu. Ya. Jadi berhenti wakafnya di liqablik. Ulang lagi wama. Itu namanya wakaf ibtida. Wakafnya di qablika mulai lagi dari wama unzila. Jangan berhenti wama dari misalnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Udah berhenti di qablik. Enggak ngulang lagi dia, langsung wabil akhirati hum yuqinun. Itu salah enggak Ustaz? Salah. Nanti kena adab dia. Enggak boleh seperti itu ya. Ini memang materinya dikhususkan bagi yang sudah lancar. Tapi kalau belum lancar kayak mana? Ya boleh-boleh aja. Tapi beruntung bagi kalian yang sudah lancar, berarti kalian itu sudah sangat akrab dengan Al-Quran. Al-Quran sudah menjadi sahabatnya. Sehingga menjadi bacaan sehari-hari dan familiar Al-Quran gitu kan. Jadi nggak bingung lagi ini doma, kasroh apa fathah, ini ya apa ta, kan beragam tuh. Nah, bagi yang baru mengenal kan pasti dia bingung loh. Kayak anak TK yang belum pernah bisa belajar kan pasti dia ini, ibe ubu, ibu, be ubu, deidi, budi, ini, aduh apa tadi ya, ibu, budi. Nah, itu bagi kalian yang sama kayak diibaratkan kayak tadi, sama kayak anak yang masih TK baru mau membaca, ya. Gitu. Makanya kan Ustaz sering bilang tuh, siapa yang mau lancar dalam membaca Al-Qur'an itu harus akrab dengan Al-Qur'an. Harus sering dibaca Qur'annya supaya Qur'annya jadi akrab. Siapa yang akrab dengan Al-Qur'an maka Allah akan berikan kemuliaan dengan asbab Al-Qur'an, ya. Kalau nggak percaya, ini yang ngomong juga alhamdulillah dapat hadiah dari Allah dengan umroh itu juga karena Al-Qur'an. Ya, nah, maka
kalian juga semoga bisa menemukan itu. Jangan sepelekan Al-Quran ya. Dengan Al-Quran kalian bisa mendapatkan keutamaan atau kelebihan lah kira-kira seperti itu. Atau ya bahasanya insya Allah Allah akan muliakan lah kira-kira seperti itu. Ya, makanya semoga kalian termotivasi. Kan mau jadi apapun itu, kalian mau jadi dokter kah, polisi kah, TNI kah, apapun itu Al-Quran nomor 1. Nah, ya gitu ya. Jadi alangkah bahagianya orang tua ketika orang tua sakit, apalagi nanti Allah takdirkan qadarullah meninggal dunia, kalian yang membaca ayat Al-Quran ya, kalian yang mendoakannya ya. Seseorang yang mudah membaca Al-Quran, dia akan mudah membaca kalimat-kalimat yang lain. Membaca doa untuk mayit, doa apapun itu akan sangat mudah. Kenapa? Karena dia udah lancar. Coba betapa sulitnya seseorang mau menghafal Al-Quran, kalau bacaan Quran dia masih terbata-bata. Pasti sulit banget. Nah, makanya guru-guru di Ihsan Rabbani itu menekankan kepada kalian untuk tahsin terlebih dahulu ya. Tahsinnya diperbaiki, terus sampai kira-kira sudah lancar, baru dia menghafal. Begitu ya, Nak ya? Oke. Kita coba cek dulu. Kita cukupkan stop screen-nya. Alhamdulillah Ustaz Iwan sudah hadir. Ustaz Iwan bagaimana Ustaz? Bisa dilanjutkan atau gimana Ustaz? Ya, alhamdulillah. Bab wakaf ya Ustaz ya. Yang mana Ustaz? Bab wakaf ini Pak. Kenapa saya pakai masker ya? Allah bentar Ustaz. Babnya bab tentang wakaf ya Ustaz ya. Iya Ustaz, kita baru mulai tentang wakaf. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz Maliki. Ya, alhamdulillah. Ustaz mohon maaf kalau tadi agak terlambat karena kondisi kurang fit gitu ya. Kalau kita perhatikan, saya sambung langsung Ustaz ya. Ya Ustaz. Di buku materi yang ada di Usmani, ya seperti yang Ustaz tampilkan di monitor, mungkin terlihat ya. Ini sebenarnya hanya, sudah terlihat belum? Sudah ya? Masih loading Ustaz. Masih loading ya? Nah, sudah terlihat. Macam-macam wakaf ya. Mungkin tadi sudah disampaikan Ustaz ya? Ya, insyaallah sudah. Boleh ya. Iya, ini sebenarnya hanya apa namanya? Hafalan ya, atau kalau kita melihat dari definisinya berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya dan tidak terkait dengan ayat berikutnya. Praktis kita harus mengerti arti dari ayat-ayat tersebut ya, untuk membedakan mana yang tam, mana yang kafi, mana yang hasan. Ini agak repot. Kenapa? Karena kita harus mengerti ayat yang satu ini bersambung nggak dengan ayat yang lain. Ketika dia tidak bersambung seperti yang wakaf tam ini ya, ini wa ulaika humul muflihun, dan yang demikianlah orang-orang yang beruntung itu ya. Itu tidak bersambung dengan innallazina kafaru, artinya ayat ini adalah berhenti beritanya atau ceritanya sudah berhenti dan disambung dengan cerita yang lain. Berhenti ini disebut berhenti wakaf tam. Praktis dalam wakaf-wakaf ini kita harus mengerti makna ya. Ya, artinya mengerti makna, kita mengerti bahasa Arab. Jadi gimana Ustadz? Mungkin untuk Ananda yang belum paham, termasuk saya juga ya, dengan bahasa Arab, ini hanya sebatas teori ya. Jadi kalau kalian nanti insya Allah kalau sudah sekolah yang lebih lanjut bisa memahami bahasa Arab dengan baik ya, kalian bisa membedakan ini dengan baik. Contoh yang kedua wakaf kafi ya. Kalau yang di atas mereka tidak bersambung cerita maknanya ya. Yang satu ini bercerita tentang orang beriman, yang wakaf tam wa ulaika humul muflihun, dan demikianlah mereka adalah orang-orang yang beruntung. Lalu disambutkan lagi dengan cerita baru, innalladzina kafaru. Nah ini kalau nggak salah surat Al-Baqarah ya, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, dan seterusnya ya. Jadi ini cerita yang terputus. Sedangkan yang kafi ceritanya tidak terputus, tapi pada ayat tersebut sudah sempurna. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang rezeki yang mereka dapatkan. Walladzina amanu bima, dan beriman. Jadi pengertiannya ini apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia apa nih? Kalimat-kalimat yang sudah sempurna. Ya, tapi mereka masih memiliki hubungan atau mereka dalam satu paragraf. Ya, kalau ini mungkin bisa dikatakan paragrafnya sudah berbeda. Wakaf tam, ya.
Lalu kita ke wakaf Hasan, ya. Mereka masih dalam satu kalimat, ya, tapi mereka terputus di tengah. Mungkin ini biasanya kasusnya karena napas kita sudah habis, seperti Pak Malik kita dikatakan, ya. Ya, ketika dia berhenti dalam kalimat yang tidak merubah arti, ya. Ketika kita misalnya membaca ini, ya, alhamdulillah, napas kita sudah habis tuh, ya. Lalu kita sambung lagi, Rabbil alamin, itu sebenarnya secara kaidah nggak merubah arti, ya, tidak merubah arti. Atau kita akan sedikit mundur seperti Pak Maliki bilang, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, ya, itu akan lebih baik lagi kalau kita mundur sedikit untuk membacanya kembali, ya. Padahal kalau kita sambung pun atau kita mulai dari awal alhamdulillah rabbil alamin itu nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena dia tidak, ini artinya sudah sempurna, tidak merubah arti, ya. Apa ada yang merubah arti? Ada, ya. Ya ada. Artinya ketika kita menyambung intinya kalau kita asal-asalan bisa merubah arti Al-Quran. Kalau itu dilakukan secara sengaja tentu berdosa, ya. Kalau dia tidak bersengaja karena ilmunya belum sampai atau belum mendapatkan ilmunya, tentu terangkatkan pena Allah atau catatan Allah akan terangkat pada orang-orang yang satu, orang yang ilmunya belum sampai, dua, yang tertidur, tiga, orang yang belum balik sampai usia balik, tertidur sampai dia terjaga, yang tadi umur itu dan ilmu sampai dia mendapatkan ilmunya, ya. Itu selagi kita belum mengerti ilmunya masih boleh. Tapi kalau kita dengan sengaja, artinya sengaja apa? Kita tahu bahwa di situ tidak boleh berhenti, ya. Tapi kita tetap berhenti dan merubah arti Al-Quran dengan sengaja. Nah, itu sudah mulai kesengajaan berdosa, ya. Artinya mereka mencoba untuk merubah-rubah ayat Allah, ya. Tentu dengan berhenti yang tidak tepat pada ini, ya, pada ayatnya. Jadi intinya dalam baca Al-Quran, pertama berhenti itu tidak bisa dipaksakan, ya. Tapi di Al-Quran itu banyak tanda-tanda wakaf ini, ya, seperti yang ditampakkan di sini, ya, tanda-tanda wakaf. Tapi pada dasarnya berhenti dimanapun berhenti, selagi dia tidak menyebabkan arti dari bacaan Al-Quran itu berubah, ya silahkan. Jadi sebaiknya kayak gimana, Ustaz? Paling tidak kalian mengerti, ya, di mana yang kira-kira bisa berhenti. Yang lebih parahnya lagi, ya, kadang-kadang di tengah kata disambungnya. Maliki yaumiddin, middin, nggak ada middin, ya, karena yaumi itu satu kata, jangan di katanya dipenggal. Maliki diulangnya kiyaumid. Nah, seperti itu. Jadi pahami yang biasanya yang kesalahan yang besar itu ketika menyambung bacaan itu, dia bukannya mengulang pada kalimat yang utuh atau di awal kata, tapi di tengah kata. Nah, itu juga merubah arti. Tentu merubah arti, bukan merusak kata itu mah, ya. Bahkan tidak ada artinya itu, ya. Tiba-tiba di tengahnya wa mimma razaqnahum hum yung, jangan, ya. Kalau ini masih mending, hum masih ada artinya, ya. Walladzina yu'minuna nabima, ya, jangan nyambungin dari jangan nabima, ya, nggak ada artinya nabima, ya. Kalau hum ini tadi masih ada tuh, hum itu mereka, ya, domir, ya. Baik, itu tentang wakaf. Ustadz rasa ini hanya sebatas teori, ya. Tanda-tanda wakaf ini mungkin yang harus kalian sangat pahami, yang mim ini harus berhenti, ya. Kalau Ustadz dengan orang tua, ya, orang tua kalau ngajar bapak-bapak, mim ini apa, Ustadz? Ya, wajib berhenti. Susah ngingetnya, Ustadz. Kita kasih nama aja. Mim ini mandek, Ustadz. Gimana, setuju nggak katanya? Ya terserah, Ustadz bilang. Asal bisa dipahami, yang penting kan pemahamannya, ya. Untuk namanya Ustadz nggak tahu nih, mim ini apa nih namanya nih, ya. Ini kan singkatan-singkatan.
lam alif ini mungkin artinya la itu kan tidak ya. Sol ini lebih baik wasol ya. Ini kan sebenarnya asalnya katanya itu apa ya? Wasol ya atau sola ya, lebih utama wasol. Kalau Ustadz suka mengingatnya ini aja dua. Yang ini mandek, lam, labas kata dia, kata orang tua itu ya. Jadi kalau mereka mengingat kalau ada lam, labas, ada mim, wakof ya, mandek. Baik, tapi jangan kalian nanti isi kalau mim ini wakof apa? Wakof mandek Ustadz, bukan ya. Bukan. Ya. Baik. Mim ini apa ya Ustaz? Tamam ya apa? Wakofnya apa ya mim ini ya? Tam ya. Ini mungkin wakof tam ini wakof mim ya. Yang artinya kita harus berhenti di situ karena sudah sempurnanya artinya gitu ya. Mungkin yang agak berbeda ini titik 3 ini nih ya. Ustadz istilah-istilah ini belum begitu ini ya karena ini sifatnya teoris ya. Hanya menghafal ya. Dalam prakteknya kita boleh saja di sini tunggu dulu. Yang titik 3 ini boleh salah satunya berhenti. Kalau sudah berhenti di titik 3 yang pertama, jangan berhenti di titik 3 yang kedua. Atau kalau berhenti di titik mau berhenti di titik yang ketiga dan yang kedua, jangan berhenti di titik 3 yang pertama ya, seperti dalam surat Al-Baqarah tadi ya. Lam dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di situ ada titik 2 ya. Tapi kalau kita melihat syekh-syekh itu ya, mereka juga kadang-kadang labas semua. Ya, kembali lagi kepada kesimpulan awal bahwa wakaf itu ya sebenarnya hanya membantu kita untuk berhenti pada tempat-tempat yang kira-kira nafas itu bisa dijangkau dan dia tidak merusak arti ya. Kalau orang Arab kalau masalah merusak arti mereka paham karena bahasa mereka ya. Tapi kalau masalah nafas tentu kita sama ya. Kita sama jangkauannya, apalagi menafas orang Indonesia. Orang Arab itu kadang-kadang bingung melihat orang Indonesia baca Al-Fatihah satu nafas, ya. Iya, nafas orang Indonesia hebat-hebat kalau nafas. Tapi kalau masalah arti belum tentu kita bisa paham. Padahal untuk hukum wakaf ini sangat terkait dengan arti, ya. Kalau kita lihat pembagian wakaf ya macam-macam wakaf yang dibagi dengan 4-nya ini ya artinya pengertian wakaf itu selalu disandarkan kepada makna. Artinya kepada makna itu artinya apa? Disandarkan kepada kesempurnaan arti dari ayat tersebut. Ya. Jadi tidak disandarkan kepada nafas ya. Sedangkan untuk yang wakaf-wakaf di bawah ini sebenarnya tanda-tanda ini adalah untuk apa namanya? Untuk mengantisipasi kalau napas-napas kita habis ya. Sotlam lebih baik wasol. Yang ini lebih baik wakof ya. Lihat lambang-lambangnya aja sot ini kof. Kadang-kadang di Quran Indonesia lebih banyak lagi nih lambang-lambang ini ya. Ini kalau ini Quran Utsmani ya. Huruf ko lebih utama wakof ya. Kadang-kadang kita melihat ini dilarang wakof, banyak juga yang masih labas, masih wakof ya. Kalau dia berpikir bahwa dia tidak merubah arti nggak apa-apa. Atau walaupun di lambang lam ini dia wakof, dia kembali lagi sedikit nggak apa-apa. Itu apa namanya antisipasinya ya antisipasinya. Ini wakof jim ya jais. Ini to lebih utama wakof ya. Ini hanya hafalan aja. Baik. Mengetahui wakaf sangat penting dalam membaca Al-Quran karena dengan mengetahui wakaf kita baru bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, Imam Al-Jazari mengatakan setelah Anda mentajwidkan huruf, Anda wajib mengetahui wakaf, tempat-tempat berhenti. Ya, sebenarnya yang dimaksud dengan wakaf itu ya, selain kita mengerti tempat berhenti dan kita harus tahu cara berhentinya. Ya, cara berhentinya seperti apa? Apa ketika kita berhenti itu roknya tebal atau tipis atau ada takrirnya apa enggak. Jadi kadang-kadang mereka tidak bisa berhenti kenapa? Ketika mat iwad dibacanya tidak menjadi mat iwad. Ketika ada tak marbutoh mereka membacanya huruf tak bukan huruf ha. Nah, posisi bacaan berhenti itu yang kadang-kadang yang bukannya apa namanya
bukan tempat berhentinya, tapi cara membaca berhentinya itu kadang-kadang banyak yang salah gitu ya. Dalam bab wakaf ini Ustadz nggak banyak menerangkan ya. Kenapa? Karena Ustadz memandangnya ini apa sebagai teori ya, hanya sebatas teori pemahaman saja. Dalam aplikasinya tentu lebih banyak kepada kebiasaan ya, prakteknya ya. Kita lihat catatan di bawahnya. Namun bagi yang belum paham makna, nah ini garis bawahnya, yang belum memahami makna Al-Quran, artinya tidak mengerti bahasa Arab, ya, tinggal mengikuti tanda-tanda wakaf. Artinya apa? Tanda wakaf ini sebenarnya lebih sangat berfungsi bagi kita. Bagi orang Arab sendiri, mereka nggak berfungsi. Kenapa? Karena mereka hanya berhenti kepada paham yang 4 ini. Ya, mereka tahu paham ininya tempat-tempat mereka. Seperti kalau kita belajar bahasa Arab ya, orang Arab tuh nggak usah mempelajari ilmu nahwunya lagi. Mereka tahu mana yang fiil, fa'il itu mereka tahu ya. Mereka tahu cara apa namanya memberikan harokat karena bahasa mereka gitu loh. Mereka nggak usah ditanya ini apa posisinya ya, maf'ul apa apa gitu ya. Kalau kita istilahnya kalau bahasa Indonesia, orang Indonesia itu nggak perlu nggak usah perlu belajar tentang subjek, predikat, objek. Kenapa? Ya orang Indonesia bahasanya itu. Saya memakan apel. Saya adalah subjek, memakan predikat, apel adalah objek. Kalau orang Indonesia ditanyakan begitu nggak perlu. Karena apa? Karena mereka sudah paham. Sama seperti tanda wakaf ini, tanda-tanda ini bagi mereka tidak terlalu menjadi penting. Ya, kenapa? Karena mereka sudah mengerti sudah dapat membedakan macam wakaf ini berdasarkan maknanya. Dan ini yang lebih utama, ya, yang lebih utama. Sedangkan yang tanda-tanda wakaf yang kedua ini hanya pembantu, ya. Namun bagi yang belum paham makna Al-Qur'an, tinggal mengikuti tanda-tanda wakaf tersebut. Nih, ya, kalau yang sudah paham, tentu mereka akan ya sepertinya kok orang Arab itu baca Quran bebas-bebas aja berhentinya di mana. Iya, Ustadz juga kalau memperhatikan, kalau kita berpatokan kepada makna tanda wakaf ini, kita melihat imam-imam atau syekh Mekah itu membaca, pasti kita akan geleng-geleng. Ya, mereka berhentinya di mana-mana aja mereka mau berhenti. Bahkan dalam satu ayat sudah di akhir ayat mereka berhenti dan menyambungnya diulang lagi. Ya. Karena mereka apa? Karena mereka memahami seperti itu. Seperti wabashir sabirin, itu kan sempurna ayatnya ya. Tapi beberapa imam ada lagi yang mundur sedikit. As-sabirin alladzina idza asabathum. Ustaz bilang ya Masya Allah. Kenapa dia nggak baca lanjutannya? Yang lanjutannya kan biasanya yang umum alladzina idza asabat itu sudah ayat yang berikutnya ya. Tapi Ustaz memandang bahwa apa yang dia baca itu memang masih nyambung artinya ya, itu maksud wakofnya wakaf kafi. Kalau dia mau mengulang lagi dari wa mimma razaqnahum yunfiquna walladzi, masih nyambung, masih boleh mereka. Tapi kalau yang di atas wa ulaika humul muflihun, ketika menyambungnya humul muflihuna innalladzi, nah ini kayaknya udah nggak nyambung. Kenapa ceritanya? Karena sudah berlainan cerita gitu. Kalau yang tadi masih menyambung apa ayat satu dengan ayat yang lainnya masih bisa disambung ya, karena ceritanya masih berkaitan ya, masih terkait ya. Itu namanya wakaf kafi. Ustadz rasa itu ya. Jadi kalau kita melihat kok Ustadz, kalau saya perhatikan saya itu bacanya wakafnya sembarangan Ustadz ya. Kalau ada huruf lam itu mereka berhenti aja, napasnya habis, nggak mundur lagi, langsung aja kayak gitu ya. Allahu alam ya. Kenapa? Karena mereka mengerti makna. Ya, itulah eh, kalau kita yang kurang paham makna, untuk mencegah adanya kesalahan ayat, sebaiknya kita mengikuti rambu-rambu seperti ini ya. Mengikuti rambu-rambu seperti ini, yaitu tanda-tanda wakaf. Itu yang Ustaz bisa sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Tidak Tadi ada, ngaji Ustaz. udah ya, Pak ya, Pak Maliki ya. Ya, Ustaz.
Kenapa Fadli? Tidak ada Ustadz. Pak Fadli tidak menanya. Yang mau bertanya silakan. Nabil nih, Nabil Ustaz jarang lihat Nabil. Ya, mudah-mudahan bisa lebih aktif ya. Untuk kalian yang kelas 9, mudah-mudahan bisa memahami tajwid dari bab pertama ya, dari bab kelas 7 ya, dari makhraj dan sifat huruf sampai bab berikutnya, sampai bab nanti terakhir kalian akan menjumpai ayat-ayat gharib ya, ayat-ayat yang asing ya. Itu mudah-mudahan dengan itu sudah mencukupi ya. Kalau Ustadz bilang sih untuk standar membaca Al-Quran itu untuk seusia kalian itu sudah berlebih. Pada saat Ustadz berusia kalian, Ustadz belum mengerti sama sekali kaidah tajwid seperti yang disampaikan sekarang ini ya. Ya, alangkah bersyukurnya kalian ada di tempat yang tepat ya. Tapi kalau bagi yang mau bersyukur, ya artinya mau bersyukur apa? Mau memahami ya. Karena ya seperti yang seperti Rasulullah katakan, semua umat Islam pasti masuk surga kecuali yang nggak mau ya. Semua yang ada di sini insya Allah bisa paham tahsin tahfiz Quran kecuali yang nggak mau. Tapi memang ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Ya hanya masalah prosesnya aja. Kenapa? Karena nggak ada yang dibuat susah dalam ilmu Al-Quran ini ya. Ah susah kok Ustaz, enggak ya. Karena Allah sendiri yang menjanjikan, Allah yang memudahkan Al-Quran ini ya. Allah memudahkan Al-Quran dalam membacanya, memahaminya, menghafalnya, dan insya Allah dalam mengamalkannya. Itu Allah mudahkan. Yang dimaksud yasarna, kami mudahkan dalam segala macam aspek ya. Bukan hanya dalam membacanya aja. Allah mudahkan dalam mengamalkan ini. Kalau Allah sudah mudahkan, fahal mim muddakir. Terus siapa lagi yang mau mengambil keuntungan? Seakan-akan dikatakan semuanya sudah Allah sediakan. Yang mau ya silakan, yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Allah sudah kasih jalannya, apalagi Allah kasih fasilitas mudah, ya mudah. Kalau ilmu lain mungkin belum ada jaminannya ya, bisa Allah mudahkan ya. Itu saya rasa penyampaian Ustadz. Mungkin Ustadz kembalikan kepada Ustadz Maliki ya. Terima kasih. Kalau memang nggak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Iwan atas Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para anak sekalian, insya Allah kita akan cukupkan ya pembelajaran kita kali ini, karena di beberapa menit ke depan kalian akan mengikuti ke KBM berikutnya, di jam berikutnya. Silakan ikuti dan mohon doanya semoga kita bisa segera untuk PTM ya. Dan ini semua harus dilakukan dengan cara orang tua kalian menyampaikan surat pernyataan yang sudah kami sampaikan di wali kelas, nanti diisi dan disampaikan ke pihak sekolah. Setelah itu baru kita akan konfirmasi berapa persen siswa yang menyetujui tatap muka. Nah, baru nanti ada informasi kapan pelaksanaan tatap muka. Jadi masih lama prosesnya ya, Nak. Jadi itu ya yang harus dilalui. Kalau ada lagi yang ingin bertanyakan, cukup? Ini alhamdulillah ada beberapa siswa yang memang belum pernah hadir sebelumnya. Ini ada hari ini. Ada Nabil Kozadi, ada Ananda, apa lagi ini? Ada Nabil Kozadi yang fixnya baru bisa hadir hari ini. Semoga bisa hadir terlalu pada pertemuan berikutnya. Ini adalah link bersama yang kita pakai untuk pembelajaran secara tahsin barengan. Ya, Nabil Kozadi sudah menampilkan video. Oke, kita cukupkan ya. Jika tidak ada yang bertanyakan, insya Allah sampai bertemu kembali nanti di jam tahsin berikutnya di kelas 9B. Kita masih gunakan link yang sama. Insya Allah nanti kita ingatkan lagi lah, karena mungkin kalian pusing kebanyakan linknya. Kami juga pun demikian. Tapi kan kami sudah minta tolong untuk dicatat ya. Silakan dicatat, diberi nama, jadi tinggal masuk gitu. Rupanya masih juga belum ketemu formulanya. Oke lah ya, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama melafazkan lafal hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi